Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Kesultanan Demak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kesultanan Demak adalah kesultanan tertua di Pulau Jawa dan juga erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit. Lantas, seperti apa sih keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Letak dan pendiri kerajaan. Demak terletak di wilayah yang sekarang ini kita kenal dengan Demak modern. Dapat dilihat dengan adanya Masjid Agung Demak. Demak menguasai wilayah pesisir dan perdagangan di pantai utara Jawa. Pengaruhnya menyebar ke pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa Timur seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya. Pendiri kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang diduga masih merupakan keturunan Majapahit. Ia mendapat julukan Senapati Jinbun yang salah satunya dikarenakan dukungan orang-orang Cina Muslim yang memprakarsai berdirinya Kesultanan Demak. Raja-Raja Demak. 1. Raden Fatah. Raden Fatah merupakan pendiri sekaligus raja pertama Demak. Menurut Babat Tanah Jawi, ia adalah keturunan terakhir dari Kerajaan Majapahit, tepatnya Brawijaya V, yang lahir dari anak selir Tionghoa. Demak tumbuh menjadi wilayah yang independen karena memiliki kontrol atas perdagangan laut dan ditambah dengan melemahnya Majapahit akibat konflik internal pada abad ke-15. 2. Pati Unus. Pati Unus atau Sultan Yunus adalah pengganti dari Raden Fatah. Meskipun baru wafat sekitar tahun 1521, Pati Unus diperkirakan adalah adik ipar dari Raden Fatah yang memegang kekuasaan karena putra dari Raden Fatah yaitu Trenggono masih berusia muda. Pati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Seberang-Lor atas usahanya untuk menggempur kekuasaan Portugis di Malaka. Trenggono. Sultan Trenggono merupakan raja ketiga, sekaligus dianggap sebagai raja terbesar dari Demak yang menaklukkan beberapa wilayah di Jawa. Penaklukan terpenting adalah wilayah Sunda Kelapa pada tahun 1527 yang direbut dari Pajajaran. Trenggono mengirim Fatahillah yang menduduki Sunda Kelapa dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Ia juga mengirim Maulana Hasanuddin, yaitu putra Sunan Gunung Jati, untuk menaklukkan Banten Girang. Trenggono juga menaklukkan bekas-bekas kekuasaan Majapahit di Jawa Timur sampai Madura. Trenggono juga sukses menaklukkan wilayah Blambangan pada tahun 1546. 4. Sunan Prawoto. 5. Arya Panangsang. 6. Kehidupan masyarakat. Kehidupan sosial. Perbedaan mendasar dari kehidupan masyarakat di kerajaan Islam dan kerajaan Hindu adalah akses yang masif terhadap agama oleh masyarakat umum. Agama Islam yang tidak mengenal kasta dapat dianut oleh seluruh lapisan masyarakat, terlebih dikarenakan tidak adanya ritual yang memakan biaya begitu besar seperti persembahan kepada dewa atau brahmana yang kerap dilakukan raja-raja Hindu. Sistem sosial kerajaan Islam bersifat lebih egaliter, seperti dilaksanakannya sholat Jumat yang bersamaan antara pejabat dengan rakyat biasa. Hal ini tentunya merupakan bentuk kebaruan yang tidak ditemukan sebelumnya di Jawa. Terlebih dalam sistem feodal yang meletakkan posisi penguasa amat tinggi, hampir seluruh masyarakat Demak, terutama di pusat kekuasaan beragama Islam, ditunjang dengan dakwah oleh berbagai ulama yang dekat dengan kekuasaan yaitu Wali Songo. Kehidupan budaya. Banyak hal yang menarik yang merupakan peninggalan dari kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak, di mana salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan-pecahan kayu yang disebut Soko Tatal. Masjid Demak dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Di serambi depan masjid pendopo
itulah Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan sekaten Maulud Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon. Kehidupan politik. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16 kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Kehidupan ekonomi. Demak sebagai kerajaan maritim menjelaskan fungsinya sebagai penghubung atau transit daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka. Sebagai pasaran di bagian barat, pada masa kejayaannya Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. Penyebab runtuhnya Demak. Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling memperebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggono. Yang berhak mewarisi tahta kerajaan sebenarnya adalah Pangeran Sedo Lepen. Tetapi ia terbunuh di tangan Sunan Prawoto. Kemudian Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh anak dari Pangeran Sedo Lepen, yaitu Arya Penangsang. Arya Penangsang berebut tahta dengan menantu Sultan Trenggono, yaitu Jakatingkir dan Sutowijoyo. Jakatingkir naik tahta dan memiliki gelar Sultan Hadiwijoyo dan kekuasaannya dipindah ke Pajang. Demak kemudian ganti status menjadi kadipaten. Peninggalan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak hanya berusia sekitar 1 abad, sehingga tidak banyak penemuan-penemuan yang ditinggalkan. Berbeda dengan kerajaan Hindu, kerajaan-kerajaan Islam memang tidak meninggalkan prasasti, candi, dan sejenisnya. Peninggalan utama yang dimiliki oleh kerajaan Demak tidak lain adalah Masjid Agung Demak. Jika materi ini bermanfaat untuk kalian, silahkan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang menghargai dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.